Also, saya sering cerita ke kamu, saya belajar semua ini itu tidak berangkat dari satu pengalaman yang aneh. Oke, jadi kalau kamu dapat satu pengalaman yang aneh, yang tidak masuk akal, biasanya ada dua hal. Satu, kamu tidak percaya, kemudian kamu melupakan. Yang kedua, kamu penasaran, mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Oke, di video ini saya akan ceritakan satu pengalaman lagi yang baru saya pahami, saya sadari ada kaitan dengan apa yang saya temukan dan saya bagikan di channel ini setelah 20 tahun lebih. Oke, jadi saya katakan bahwa tidak ada suatu hal yang kebetulan. Semua pasti ada dalam satu bagian rencana apa yang kamu pelajari dalam kehidupan ini. Jadi cerita ini sulit saya lupakan. Sampai sekarang pun saya masih sulit mempercayai dan bertanya-tanya kenapa bisa demikian. Jadi saya bertemu dengan satu sosok. Ini perjumpaan mistik ya. Artinya pertemuannya dalam proses meditasi. Nah, sosok ini ternyata belakangan baru saya ketahui kalau ini adalah sosok yang penuh kontroversi. Jadi pada saat saya mengalami pertemuan, saya itu tidak tahu ini sosoknya siapa. Jadi saya tidak tahu kalau dia adalah tokoh yang kontroversial. Oke, buat kalian yang baru di sini, mungkin ada yang belum mendengar cerita saya. Jadi pada intinya, dulu pada usia belasan, saya belajar bela diri. Kemudian ada hal yang sangat menarik saya untuk menekuni meditasi. Tapi ternyata guru saya melarang dengan alasan saya masih belum cukup umur. Nah, apa yang saya alami ini terjadi setelah saya keluar, kemudian menekuni meditasi sendiri. Nah, apa yang sering kalian tanyakan tentang fenomena dalam meditasi mistik, itu pasti kan beneran nggak mas? Ya, itu dulu saya rasakan juga. Tapi kenapa saya tidak terlalu pusing? Ya, karena saya tidak belajar ke seseorang atau baca dari sesuatu. Artinya saya berproses saja berjalan dengan itu. Dan itu sebabnya saya ingin bagikan di channel ini supaya kalian paham bahwa jadi semua itu adalah proses perjalanan, tidak seketika bisa kalian pahami. Oke, jadi begini ceritanya. Pada satu malam saya bermeditasi, tiba-tiba saja saya seperti dibawa masuk ke satu perkampungan. Dan dari sisi batin saya, gambarannya ini adalah satu perkampungan di pegunungan atau dataran tinggi. Jadi saya berjalan, dan pada satu saat saya berhenti, saya menemukan satu bangunan seperti pendopo. Kemudian ada orang banyak situ duduk di bawah, orang-orang Jawa zaman dulu lah. Mereka ada yang pakai celana pendek, celana seperti celana pencak silat. Atau juga ada yang pakai semacam sarung atau jarik ya, semacam itu. Kemudian ada orang yang mengajar di depan. Jadi saya gambarkan ini mungkin sekolah zaman dulu. Jarak saya dengan bangunan itu ya butuh 50 langkah lah untuk sampai ke sana, dan yang saya ingat saya itu berada di balik pepohonan dan melihat dari jauh. Oke. Nah, ini saya ingin sampaikan juga ke kalian. Di channel ini saya bagikan tentang proyeksi astral dan clairvoyance atau melihat secara batin. Proyeksi astral atau meraga sukma ini berbeda dengan clairvoyance. Apa yang saya ceritakan ini adalah satu gambaran yang mungkin bisa membantu kamu menangkap dua materi ini. Jadi kalau proyeksi astral itu kamu melakukan perjalanan masuk ke satu dimensi. Tapi kalau clairvoyance atau melihat dengan mata batin atau mata ketiga, itu kamu melihat seperti melihat televisi atau melihat film, melihat dimensi lain. Nah, pada saat saya mengalami itu saya belum tahu tentang hal ini. Jadi ketika saya melihat dari balik pepohonan itu, yang saya pikir tadinya si guru yang mengajar di depan itu tidak mengetahui kehadiran saya. Nah, tanpa saya duga, sekelebat kemudian tiba-tiba guru itu, orang tersebut,
itu hadir di depan saya. Saya sempat kaget. Nah, kemudian dia bertanya, ada apa saya di sini? Jadi dia bertanya ke saya semacam itu. Saya tidak menduga, dan ini yang saya katakan ke kalian. Dari dulu naluri saya itu pengen tahu tentang Tuhan. Karena saya melihat kenapa sih orang ribut berbeda keyakinan tentang Tuhan. Dan itu yang saya selalu cari, saya niatkan dalam meditasi. Nah, saya tanyakan juga ke orang ini. Ketika dia tanya apa maksud saya hadir di situ, saya katakan saya mencari Tuhan. Kemudian dia menjawab dengan singkat, aku. Jawabannya hanya itu. Sewaktu dia menjawab itu, saya bingung. Tapi saya bisa menangkap dari sorot matanya, orang ini lugas, tanpa basa-basi, to the point, dan dari bicaranya dia sangat berwibawa. Kemudian saya tanyakan lagi kedua kalinya, saya mencari Tuhan, apakah kau bisa berikan saya petunjuk? Orang ini menjawab dengan jawaban yang sama, aku. Singkat semacam. Kemudian saya mulai berpikir, saya mungkin salah masuk dimensi ini. Jadi yang ketiga kalinya saya tanyakan ke dia, bukan, kamu itu manusia, saya mencari Tuhan. Siapa tahu saya bisa menemukan jawaban atau petunjuk. Kemudian orang ini menjawab dengan sedikit tersenyum. Dia mengatakan ke saya, kamu gak tahu apa yang kamu cari. Oke ya, jadi ini jawaban, tapi ini saya terjemahkan. Konteks pembicaraan saat itu adalah dengan bahasa Jawa. Oke, nah kemudian tiba-tiba guru ini hilang dari hadapan saya dan kembali lagi dia mengajar. Tidak beberapa lama kemudian ada beberapa orang, serombongan orang yang saya lihat waktu itu mereka pakai baju jubah putih-putih, baju ulama lah. Kemudian terlibat pembicaraan dengan guru ini tadi, dan kemudian mereka pergi bareng. Jadi tiba-tiba saja kegiatan itu ditinggalkan, kegiatan mengajarnya ditinggalkan. Nah, proses pertemuan saya berhenti di sini. Nah, kemudian berapa tahun kemudian setelah saya kuliah, saya dapat pekerjaan. Nah, kebetulan pekerjaan saya ini ada banyak dinas luar kota. Nah, kejadian menariknya di sini. Jadi karena saya ada dinas sekitar 1-2 minggu, saya dapat jatah semacam untuk ngekos lah. Saya dapat satu kos di tengah kota, tapi lokasinya memang dekat kampus, jadi penghuninya campur, ada yang sudah bekerja dan ada yang masih kuliah. Nah, waktu itu kan zaman masih hiburannya televisi ya, jadi ada ruang TV di mana kita ngumpul di belakang ngobrol. Nah, kejadian ini di awal-awal hari saya mulai ngekos di situ. Waktu saya nonton TV, ada satu teman yang pertama kali ini saya kenal di kos-kosan karena dia dekat dengan kamar saya, berhadapan-hadapan walaupun tidak berhadapan persis. Tiba-tiba dia bertanya ke saya, Pak Handoko, tadi jadi Jumatan ke masjid yang saya tunjukkan. Saya kaget ditanya semacam itu. Kemudian saya merasa tidak yakin apa saya salah dengar. Saya tanya lagi, maaf mas, apa tadi pertanyaannya? Kemudian dia ulang, loh tadi kan Pak Handoko nanya ke saya, kemana Jumatan yang paling dekat, masjid yang paling dekat di mana? Waktu itu kan Pak Handoko saya minta kalau mau bisa barengan. Tapi kata Pak Handoko, sudah nggak mau repotin, mau berangkat sendiri. Akhirnya saya yakin pertanyaannya tidak salah. Kemudian saya jawab, agak setengah juga bingung, maaf mas, mungkin salah lihat. Karena ya sekali lagi maaf, saya bukan muslim. Nah teman saya ini tadi kaget. Tapi kemudian dia menengok ke satu teman lagi. Ini saya tahu juga orangnya walaupun tidak begitu dekat, tapi saya tahu. Dia berkata, loh mas, tadi kan kita lihat bareng ya, Pak Handoko kan waktu itu keluar pintu sudah siap mau berangkat Jumatan. Kemudian kan nanya ke kita. Jadi ini yang kejadian yang menarik, karena artinya apa yang terjadi saat itu tidak mungkin salah. Karena ada dua orang yang menyaksikan bahwa kejadian itu memang benar terjadi. Jadi ini awal pembukanya sampai kemudian kita terlibat pembicaraan lebih dalam. Mungkin ya adalah berjalan sekitar
jam. Nah, di situ saya banyak cerita tentang pengalaman mistik saya, pengalaman meditasi saya. Nah, dari teman saya ini juga saya mendapat banyak masukan, dapat gambaran tentang apa yang saya alami dalam meditasi tersebut. Jadi waktu itu teman saya mengatakan, mestinya Pak Handoko belajar tasawuf. Karena apa yang tadi Pak Handoko ceritakan, ada itu di Quran. Jadi latar belakang saya bukan Muslim, keluarga saya juga, baratnya yang dekat dengan saya kebanyakan juga bukan Muslim. Jadi tasawuf pun saya tidak tahu. Nah, pembicaraan itulah akhirnya yang setidaknya mendorong saya sampai akhirnya berapa tahun belakangan ini saya mencari sosok Sesi Jenar tersebut. Kemudian ya ini kebiasaan saya dulu. Saya selalu berusaha untuk menggali sesuatu lewat meditasi baru kemudian mencari sumber yang terkait. Jadi istilahnya karena ada kejadian ini tadi saya penasaran, lalu saya menggali. Saya gali dulu lewat meditasi, saya berinteraksi lagi dengan apa yang dulu pernah saya temui sosok ini. Kemudian mencoba menggali cerita di belakang itu semua. Jadi sampai akhirnya, ya inilah, saya ingin katakan ke kalian, terkadang dalam satu fenomena itu memang sulit dipercaya. Sosok-sosok yang saya temui dalam meditasi mistik itu tidak hanya sosok yang saya kenal dalam arti sesuai yang saya ketahui lewat agama dan sebagainya. Tapi sosok tersebut bisa jadi juga saya tidak pernah ketahui dan kenal sebelumnya. Jadi di video yang lain saya juga cerita ke kalian tentang pertemuan saya dengan guru yoga. Saya pernah belajar mungkin hanya 1 bulan. Saya ketemu sosok Krishna, itu pun saya juga tidak tahu. Dan ceritanya mesti semacam ini. Jadi kalau mau saya katakan apakah ini khayalan, pertanyaan berikutnya adalah apakah saya mungkin mengkhayal sesuatu yang saya tidak ketahui. Oke ya, jadi pada intinya kembali ke poin awal yang saya katakan. Ketika kamu mencari sesuatu lewat meditasi mistik ini, tanpa sadar kamu akan dibimbing. Tapi prosesnya memang tidak seketika. Saya bayangkan dari SMA umur belasan, selesai SMA, selesai kuliah, kerja baru ada kaitan yang berhubungan dengan pengalaman yang sebelumnya saya alami. Jadi ketika kamu nanti belajar meditasi mistik, kamu belajar dari pengalamanmu. Apakah kamu memang benar menggali di sana? Ya, jalanmu kamu susun sendiri. Belajar dari pengalaman saya, karena saya tidak banyak tahu, tidak banyak teori, tidak banyak aturan, saya mengalir. Berproses dari itu, membandingkan semua pengalaman saya, akhirnya ketemulah. Jadi kalau kita bicara sisi spiritualitas, itu bukan dari sesuatu yang kamu ketahui hanya lewat orang lain, kata orang lain, atau dari buku, tapi kamu mengalami satu hal yang tidak bisa kamu bantah kebenarannya, dan itu juga terkait dengan apa yang akhirnya kamu ketahui dari orang lain. Ini yang saya katakan peristiwa mistik. Jadi mistik itu bukan sekedar kejadian yang anehnya, tapi makna atau arti yang disampaikan dari setiap peristiwa tersebut. Oke ya, jadi ini cerita saya. Semoga ini memberi gambaran kamu tentang meditasi mistik. Kamu juga punya persepsi baru tentang apa yang saya maksud dengan mistik. Saya tidak ingin banyak membahas terkait dengan jin, hantu, dan sebagainya, tapi lebih pada nilai-nilai pembelajaran dari spiritualitas setiap pribadi. Oke, terima kasih kamu sudah nonton video ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.